Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kisah salah seorang pahlawan di dunia penerbangan yang kembali ke haribaan Tuhan ketika terjadinya gempa di Palu dan juga Kabupaten Donggala tahun 2018. Video ini didedikasikan untuk mengenang sosok almarhum Antonius Gunawan Agung, seorang pahlawan nasional dengan tanggung jawab dan dedikasi tinggi dalam tugasnya sehingga kemudian menyelamatkan nyawa banyak orang. Seluruh informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari berbagai media. Beberapa di antaranya adalah kompas.com, liputan6.com, tirto.id, dan tempo.co. Mengutip dari bmkg.go.id, hari Jumat sore pada tanggal 28 September 2018 telah terjadi gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Donggala. Saat itu gempa terjadi pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang letaknya 26 km di utara Donggala. Gempa di tahun 2018 ini ternyata membawa kisah lain dari dunia penerbangan. Seorang petugas Airnav Indonesia meninggal dunia pada saat terjadinya gempa di Palu dan juga Kabupaten Donggala. Anak ketiga dari 3 bersaudara ini lahir pada tanggal 24 Oktober 1996. Ia dikenal senang bersahabat dengan siapa saja. Namanya menjadi buah bibir orang di mana-mana. Kisah tentang tindakannya yang heroik membuat setiap orang yang bercerita tentang dirinya tidak mampu menahan rasa haru. Antonius Gunawan Agung atau yang lebih sering disapa dengan Agung saat itu berusia 21 tahun. Ia bertugas sebagai Air Traffic Controller di Bandara Mutiara Sis Al Jufri pada saat terjadinya gempa di Palu dan Kabupaten Donggala. Korporat Sekretari Airnav Indonesia Bapak Didit KS Radityo menjelaskan kronologi kejadian di Bandara Mutiara Sis Al Jufri pada saat gempa 7,7 skala Richter itu melanda kota Palu. Beliau menceritakan bahwa hari Jumat sekitar pukul 17.55 sore waktu setempat, sebuah pesawat Batik Air akan terbang dengan rute Palu menuju ke Makassar. Pada saat melakukan proses pemanduan untuk pesawat take off, sebetulnya sudah terjadi gempa. Pada saat itu sedang bertugas 2 orang, Antonius Gunawan Agung sebagai controller yang melakukan pemanduan didampingi oleh seorang asisten. Namun ketika terjadinya gempa, saat itulah Agung meminta asistennya untuk turun. Sementara ia tetap melanjutkan pemanduan sampai dengan memastikan pesawat airborne, ditandai dengan masuknya roda pendaratan pesawat dan mengucapkan salam terakhir kepada kapten. Saat itu, kata-kata terakhir dari Agung adalah safe flight, Batik Air, take care. Begitu salam terakhir diucapkan, guncangan gempa ternyata menjadi besar. Atap tower roboh dan untuk menghindarinya Agung melompat dari lantai 4 tower dan posisi jatuhnya tidak sempurna. Sehingga kemudian ia mengalami cedera patah kaki, tangan dan juga tulang ekor. Setelah peristiwa gempa terjadi, maka rekan-rekan dan juga tim Airnav Indonesia segera membawa Agung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun karena rumah sakit mengalami keterbatasan fasilitas setelah terjadi gempa, manajemen Airnav Indonesia memutuskan untuk memberikan perawatan yang lebih intensif. Sehingga di malam itu rencananya akan diterbangkan helikopter dari Balikpapan menuju ke Palu untuk mengevakuasi Agung. Namun karena kondisi setelah gempa, sehingga helikopter itu tidak mungkin diterbangkan malam hari. Helikopter rencananya diterbangkan keesokan harinya pada pukul 8 pagi. Namun 20 menit sebelum helikopter dari Balikpapan itu tiba untuk mengevakuasi Agung, Agung dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Sehingga helikopter yang asalnya diterbangkan dari Balikpapan menuju ke Palu untuk mengevakuasi Agung, kemudian diarahkan ke Makassar untuk menuju ke rumah duka. Keluarga besar Agung sebenarnya tinggal di Abepura, Jayapura, namun keluarga besarnya memutuskan untuk melakukan pemakaman di Makassar. Menurut keterangan dari pihak Airnav Indonesia, Agung baru saja bergabung sekitar 1,5 tahun sebelum bencana gempa itu terjadi. Nah, menurut keterangan beberapa rekannya, pada saat terjadinya gempa, beberapa rekannya yang berada di tower lantai 4 itu segera berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka sempat mengajak atau meneriaki Agung, namun Agung mengatakan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya hingga Batik Air terbang dengan selamat. Pihak Airnav Indonesia menyebutkan bahwa tower pengawas pesawat di Bandara Palu itu roboh akibat goncangan gempa. Bahkan fasilitas milik Airnav Indonesia mengalami kerusakan parah. Kabin tower lantai 4 rubuh sehingga peralatan komunikasi lalu lintas pesawat tidak dapat diselamatkan.
Dampak dari gempa Palu ini ternyata membuat arus penerbangan ke Bandara Palu terganggu. Bahkan pihak Airnav Indonesia mengeluarkan surat notam bahwa lokasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu ditutup hingga tanggal 29 September pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Antonius Gunawan Agung adalah sosok pahlawan yang sesungguhnya. Demi tugasnya tidak meninggalkan tempat walaupun nyawanya sedang terancam. Agung telah mengajarkan dan memperlihatkan dedikasinya kepada semua orang. Walaupun bencana gempa dengan kekuatan 7,7 skala Richter, namun hal itu tidak membuatnya surut untuk meninggalkan tugasnya. Setelah peristiwa gempa di Palu, Kementerian Perhubungan memberikan tanda kehormatan Adikarya Dirgantara Pralabda kepada ATC atau Air Traffic Controller almarhum Antonius Gunawan Agung. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai bentuk penghormatan dari pemerintah dan atas instruksi dari Presiden Joko Widodo, maka makam Antonius Gunawan Agung dipindah ke Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada upacara pemakaman Agung, turut hadir 1.000 taruna transportasi. Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan para taruna sengaja diikutsertakan agar dapat lebih menyadari bahwa insan perhubungan memiliki tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. Sebelumnya, pihak Airnav Indonesia juga telah menaikkan pangkat Agung 2 tingkat sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi kepada Agung. Namun meski beragam apresiasi diberikan, jasa dan dedikasi Agung selamanya tidak akan mampu dinilai dengan materi. Beberapa pihak mempertanyakan, sebenarnya Agung ini masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri, turun dari tower atau menggagalkan proses take off dari pesawat Batik Air. Tapi kenapa ia tetap memutuskan berada di tower dan memandu penerbangan Batik Air hingga pesawat itu mengudara? Dalam sebuah wawancara, kedua orang tua Agung ini ternyata menjelaskan bahwa memang sejak kecil kedua orang tuanya selalu menanamkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai tanggung jawab, dan juga dedikasi tinggi. Sehingga kemudian hal itulah yang terus dipegang oleh Agung hingga akhir hayatnya. Kisah lain dari gempa bumi yang terjadi di Palu justru dibawa oleh Kapten Rico Seta Mavela, kapten yang menerbangkan pesawat Batik Air. Kapten Rico Seta Mavela ini mengisahkan pada saat sore hari sebelum gempa, cuaca cerah, angin sedikit kencang, semuanya terlihat normal. Hingga kemudian ia melakukan persiapan sebelum penerbangan 6231 itu take off. Komunikasi dilakukan dengan Air Traffic Control. Saat itu ia belum mengetahui siapa petugas ATC-nya. Namun tiba-tiba saja di sela-sela persiapannya, menurut Kapten Rico Seta Mavela, ia mendengar suara-suara yang memintanya agar segera pergi atau berangkat dari Bandara Mutiara. Suara-suara yang didengar oleh Kapten Rico Seta Mavela ini diyakini oleh beliau sebagai suara dari Roh Kudus. Ia terus mendengar suara bahwa ia harus segera meninggalkan atau berangkat dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Setelah terus mendengarkan suara itu, Kapten yakin memang harus benar-benar berangkat sesegera mungkin. Kapten melakukan persiapan dan memberitahu kru di darat serta kru pesawat bahwa ia akan pergi sebelum jadwalnya. Pada saat pesawat itu dijadwalkan untuk take off pada pukul 17.55 sore waktu setempat, Kapten ternyata berangkat lebih awal 3 menit dari jadwal yang seharusnya. Semua persiapan selesai, izin untuk taksi telah diberikan dan pesawat sudah berada di runway 33. Ketika itu Kapten meminta izin kepada ATC untuk take off. Menurut Kapten Rico Seta, kata-kata terakhir dari ATC yang dia ingat sampai saat ini adalah Batik Air 6231 runway 33 clear for take off. Pernyataan itu di-replay atau dijawab oleh kedua kru penerbangan dengan jawaban yang sama. Dengan kata lain, pesawat ini memang sudah siap untuk take off. Saat itu Kapten Rico Seta Mavela bertugas sebagai pilot monitoring, sementara first officer-nya bertugas sebagai pilot penerbang. Pesawat itu mulai take off pada pukul 18.02 menit 44 detik. Pesawat mulai meluncur. Saat itu Kapten mulai merasa bahwa pesawat swing ke kanan dan ke kiri. Namun ia tidak menyadari bahwa telah terjadi gempa. Ia hanya mengira hal itu terjadi karena kondisi dari runway yang bergelombang. Pesawat Airbus A320 itu mulai mengudara.
Namun beberapa saat setelah pesawat mengudara, Kapten merasa aneh karena tidak dikontak oleh petugas ATC. Maka kemudian di ketinggian 1.500 kaki, Kapten mulai menghubungi ATC menanyakan mengenai kondisi penerbangannya, namun tidak ada jawaban. Sekali lagi Kapten mencoba untuk menghubungi ATC dari Bandara Mutiara, tapi tetap tidak ada jawaban. Saat itu Kapten berpikir mungkin saja petugas ATC-nya istirahat untuk sholat. Tapi hal yang cukup aneh karena menurut Kapten hal itu jarang sekali terjadi. Petugas ATC tidak boleh meninggalkan tugasnya. Pesawat itu terus mendaki. Ketika Kapten berusaha mengabadikan kondisi penerbangannya, di sanalah ia mulai merekam sesuatu yang aneh di kamera ponselnya. Tiba-tiba saja ia melihat ada sebuah lingkaran besar berwarna putih. Lingkaran itu tidak hanya satu tapi ada beberapa. Untuk sesaat dia cukup aneh dan tidak tahu apa yang terjadi. Kapten menanyakan kepada first officer-nya lingkaran apa sebenarnya, tapi first officer itu juga tidak mengetahui. Hingga kemudian di ketinggian sekitar 4.000 sampai 5.000 kaki, lingkaran itu menjadi sangat besar, bahkan kemudian terbentuk ombak. Namun sampai saat itu lagi-lagi Kapten belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kapten kembali berusaha untuk menghubungi ATC Bandara Mutiara, namun tidak ada jawaban. Hingga ketinggian 13.000 kaki, Kapten terus mencoba untuk menghubungi petugas ATC dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri, namun tetap tidak ada jawaban. Sehingga pesawat ini terus terbang menuju ke Makassar. Ketika pesawat Batik Air 6231 itu mendarat di Makassar, semua kru di Bandara Makassar ini benar-benar kaget dan menunggu kedatangan pesawat itu. Mereka khawatir sesuatu telah terjadi pada penerbangan 6231. Pada saat beberapa kru dari bandara ini masuk ke pesawat, di sanalah mereka mulai menanyakan kondisi Kapten dan penerbangannya. Kapten Rosetta Mavella ini kaget karena dia tidak pernah mengetahui apa yang terjadi pada saat penerbangan dari Palu menuju ke Makassar. Di sanalah beliau baru mengetahui bahwa pada saat pesawat itu lepas landas, justru gempa terjadi di Palu. Pesawat itu lepas landas pada pukul 18:02 menit 40 detik dan gempa di Palu terjadi pada pukul 18:02 menit 44 detik, sehingga Kapten hanya memiliki 4 detik untuk menerbangkan pesawat dengan aman. Kapten Rosetta Mavella sempat mengatakan jika ia terlambat 30 detik saja, mungkin dia tidak akan pernah selamat. Saat itu penerbangan 6231 sedang membawa lebih dari 140 orang. Namun atas izin Tuhan, akhirnya seluruh penumpang dan kru di dalam pesawat itu selamat tiba sampai Makassar dan akhirnya pesawat itu kembali terbang menuju ke Jakarta. Kapten yakin bahwa tindakan Agung itulah yang menyebabkan dia dan para penumpang tetap hidup. Kapten menyebut Agung sebagai Guardian Angel. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai almarhum Antonius Gunawan Agung dan penerbangan Batik Air 6231. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Ia pergi bukan untuk membuat luka. Ia pergi bukan untuk meninggalkan yang tercinta. Tapi ia pergi untuk menjadi lentera dan pergi jauh untuk berada di tempat yang lebih indah di sisi Sang Pencipta.